Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Eni dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari apa ya? Ingatkan penjelasan Bu Eni yang berikut. Anak-anakku, bertemu lagi dengan Bu Eni. Kita masih akan membahas mengenai ciri kebahasaan teks deskripsi yang bagian 2. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di pertemuan minggu yang kemarin. Nah, ini sekarang kita akan mempelajari, kalau kemarin kita sudah mempelajari untuk yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Hari ini kita akan mempelajari ciri kebahasaan teks deskripsi untuk yang nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8. Baik anak-anak, simak baik-baik. Kita bahas satu persatu. Nah, anak-anakku, ciri kebahasaan teks deskripsi untuk yang kelima yaitu adalah kesan panca indera. Apa tuh itu panca indera? Kesan panca indera. Panca indera kita ada mata, ada telinga, ada hidung, ada kulit, kemudian ada lidah. Nah, apa yang seolah-olah dirasakan oleh kelima panca indera kita itu disebut kesan panca indera. Jadi kalau membaca suatu teks kemudian kita seolah-olah melihat sesuatu, seolah-olah mendengarkan sesuatu, seolah-olah merasakan sesuatu atau mencium sesuatu, maka itulah yang disebut dengan kesan panca indera di dalam teks deskripsi. Kalau di dalam puisi ini biasa disebut dengan pengimajinasian atau disebut juga dengan citraan. Jadi apa yang seolah-olah dirasakan, ini anak-anakku, apa yang seolah-olah dirasakan oleh panca indera kita. Ini itu yang disebut dengan kesan panca indera. Kita beri contohnya. Sekarang lihat. Nah, misalnya kalau kesan panca indera dari penglihatan atau pengimajinasian penglihatan atau citraan penglihatan, itu berarti ketika kita membaca sebuah teks itu seolah-olah kita melihat sendiri apa yang diceritakan di dalam teks itu. Jadi apa yang seolah-olah kita lihat ini. Contohnya, ketika kita membaca kalimat pantai panjang dengan hamparan pasir putih terlihat begitu indah. Pasti di dalam bayangan kita, di dalam angan-angan kita, itu kita membayangkan ada sebuah pantai, kemudian ada pasir putih yang terhampar luas, yang begitu indah. Jadi yang bisa melihat pantai, yang bisa melihat pasir putih, itu pasti adalah mata. Maka itu disebut kesan panca indera. Nah, sekarang ada lagi kostum warna-warni tradisional Betawi tampak semarak dibalut sinar lampu yang dramatis. Ketika kita mendengar kata warna-warni, pasti seolah-olah mata kita melihat ada warna merah, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna kuning, dan seterusnya. Nah, ini ya, apa yang seolah-olah kita lihat, maka ini disebut kesan panca indera atau biasa juga disebut citraan atau pengimajinasian kalau di dalam puisi. Kemudian bisa saja contoh yang lain anak-anakku, ketika aku bangun tidur, aku buka jendela kamarku, kulihat bunga mawar mekar di tamanku. Bunga mawar mekar, maka seolah-olah mata kita langsung membayangkan, seolah-olah dalam pikiran kita itu kita melihat sekuntum mawar yang mekar. Maka ini namanya adalah kesan panca indera. Nah, sekarang panca indera yang kedua, ada kesan panca indera yang penciuman. Semerbak untean maladi para penari menebarkan aroma wangi. Aroma wangi berarti seolah-olah kita mencium bau wangi. Pasti di dalam bayangan kita seolah-olah kita itu mencium bau yang wangi. Maka ini disebut kesan panca indera dari indera penciuman.
Nah, itu. Misalnya tadi ketika aku bangun tidur, aku melihat mawar mekar di tamanku, baunya harum sekali, bau harum. Ini namanya juga kesan panca indera dari sebuah penciuman. Nah, sekarang ada pendengaran. Debur ombak, ada debur ombak terdengar berirama. Debur ombak, pasti kita membayangkan bagaimana suara ombak ini terdengar berirama. Debur ombak, piuk 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 piuk, ini misalnya. Kemudian alunan musik pengiring tarian menggetarkan suasana. Kita seolah-olah mendengar ada suara musik neng nong ning gung neng nong ning gung. Lah, ini anak-anakku. Jadi apa yang seolah-olah kita dengar ini namanya kesan panca indera dari pendengaran atau citraan pendengaran. Jadi alunan musik ini berarti yang yang merasakan adalah panca indera pendengaran. Kemudian ada angin lembut dan sejuk terasa mengelus kulit. Ada lembut, ada sejuk, ada panas, ada dingin. Itu kan yang merasakan kulit kita, anak-anak. Jadi kita berasa ada kasar itu yang merasakan juga kulit. Kemudian halus, ini yang merasakan juga kulit. Kemudian panas, dingin, sejuk, ini juga kulit. Nah, ini namanya kesan panca indera dari indera perabaan. Itulah yang disebut dengan kesan panca indera di dalam teks deskripsi, dan ini sering kita jumpai di dalam sebuah teks deskripsi yang mana menjelaskan kepada kita, memberikan gambaran kepada kita apa yang dilihat atau yang didengar, apa yang seolah-olah dilihat, apa yang seolah-olah didengar, atau menggambarkan keindahan alam, keindahan pantai, atau bahkan menceritakan kucingnya yang lucu. Ini pasti akan ada kesan panca indera di dalam teks deskripsi. Nah, sekarang ciri yang nomor 6, ciri kebahasaan yang nomor 6 adalah kata ganti orang atau kata ganti benda. Nah, kata ganti orang atau kata ganti persona ini biasa disebut dengan kata ganti persona. Orang itu ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama itu, orang pertama itu adalah orang yang berbicara. Sedangkan orang kedua itu adalah orang yang diajak bicara. Sedangkan orang ketiga itu adalah orang yang dibicarakan. Jadi kalau yang berbicara itu adalah orang pertama, itu kalau tunggal itu ada aku, ada saya, ku. Kemudian kalau jamak itu ada kami, ada kita. Jamak itu lebih dari satu. Apa bedanya kami dengan kita? Sama-sama orang pertama jamak. Kalau kami itu anak-anakku berarti yang diajak bicara itu tidak ikut serta di dalamnya. Tetapi kalau kita itu yang diajak bicara itu ikut serta di dalamnya. Misalnya begini, anak-anak hari ini kami Bapak Ibu guru akan mengadakan seminar. Maka yang disebut kami itu adalah Bapak Ibu guru. Kalian anak-anak tidak ikut serta di dalamnya. Tapi kalau misalnya Bu Eni mengatakan contohnya seperti ini, anak-anak hari ini kita masih belajar jarak jauh. Berarti kita kalau menyebut kita ya ada Bu Eni, ada kalian anak-anak. Berarti yang diajak bicara ikut serta di dalamnya. Kemudian kalau orang kedua itu adalah orang yang diajak bicara secara langsung. Kamu, engkau, Anda. Nih, jamaknya adalah kalian. Sedangkan orang ketiga itu orang yang dibicarakan, berarti tidak ada di situ. Kalau misalnya berhadapan itu tidak ada ini orangnya, berarti ini kalau tunggal itu adalah ia, dia, sedangkan kalau jamaknya itu adalah mereka. Jadi orang pertama yang berbicara, yang kedua yang diajak bicara, yang ketiga itu adalah orang yang dibicarakan. Kemudian
ada kata ganti benda. Ini ada ini, itu, tersebut. Ini adalah contoh kata ganti benda. Contohnya lagi misalnya, oh kucingku, bukumu, tiketnya, tempat pesawat ini, tempat wisata ini, maaf, sekolah itu. Ini termasuk kata ganti orang atau benda. Kan orang itu kan juga benda, Nak. Terus ini sekarang ciri yang ketujuh. Nah, ini kalian harus jeli bahwa di dalam teks deskripsi ini sering menggunakan kata depan. Nah, kata depan di dalam bahasa Indonesia itu ada di, ke, dari, dan pada. Nah, apa ciri kata depan itu? Ini kata depan itu cirinya jika kata yang mengikutinya atau kata yang berada di belakangnya itu menunjukkan arah, tempat, posisi, ataupun letak. Jadi kecuali kalau kata depannya itu berupa dari dan pada, itu bisa diikuti kata yang lain. Tapi kalau kata depannya itu berupa di, ke, ini terus kemudian dari juga ini biasanya itu di belakangnya menunjukkan arah, tempat, posisi atau letak. Terus ciri yang kedua, jika itu berupa kata depan, itu maka penulisannya harus dipisah dengan kata yang mengikutinya, dipisah dengan kata di belakangnya. Ibu ini beri contoh semacam ini anak-anakku. Nah, sekarang kita contoh nomor 1, perhatikan. Pertunjukan dimulai dengan nyala api yang berkobar di Tugu Monas. Tadi salah satu contoh kata depan adalah di, dan cirinya di belakangnya menunjukkan tempat atau arah atau lokasi. Di sini ada 2 di, ada dimulai dan di Tugu Monas. Kira-kira yang mana yang kata depan? Oh, kita kembali ke cirinya tadi, Nak. Cirinya bahwa kata depan itu di belakangnya menunjukkan arah, tempat, atau lokasi. Yang mana? Oh, ternyata yang ini di Tugu Monas. Berarti di ini sebagai kata depan. Nah, kemudian yang kedua, angin berhembus ke arah barat sisi panggung. Ke arah barat. Lihat anak-anakku, di belakangnya menunjukkan arah ini. Kemudian dari kejauhan, Pantai Senggigi terlihat sangat elok. Contohnya ini ada di, ke, dari. Di belakangnya menunjukkan arah atau tempat, kecuali dari itu bisa saja di belakangnya bukan arah atau tempat. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kata depan, terutama untuk di dan ke. Anak-anakku, kalian harus jeli bahwa di dan ke itu kadang ada berfungsi sebagai kata depan, tapi bisa juga itu berupa awalan. Ini kalian lihat berupa awalan. Lah, membedakannya bagaimana? Nah, kalau kata depan itu pasti tadi di belakangnya menunjukkan tempat, arah, lokasi. Nah, ini dan penulisannya harus dipisah, Nak, dipisah, tidak digandeng. Dilihat ini semuanya dipisah, contoh yang di sini. Terus di belakangnya di, ke itu menunjukkan arah atau tempat. Nah, kalau di belakang di dan ke itu kok di belakangnya bukan arah, tempat atau lokasi, seperti ini misalnya mulai, dimulai, dilihat, kekuatan, kecantikan, kedua, kok bukan arah atau tempat, maka di dan ke di sini ini sebagai awalan atau imbuhan. Imbuhan awalan itu adalah imbuhan yang meletaknya, yang melekat di depan kata dasar atau melekat di awal kata dasar. Nah, ini anakku, berarti dan penulisannya kalau sebagai awalan, karena ini imbuhan, harus dirangkai, tidak boleh dipisah. Nah, sebaliknya kalau kata depan itu penulisannya harus dipisah. Maka sama-sama, kalau misalnya Bu Eni memberikan contoh, kemarin saya pergi ke Jakarta. Nah,
Kira-kira ke Jakarta itu kata depan atau awalan? Kita lihat ke Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, menunjukkan tempat. Berarti ini sebagai kata depan. Maka menulisnya harus dipisah. Misalnya semalam saya kedinginan. Semalam saya kedinginan. Kedinginan. Oh, dingin, ke dingin. Dingin bukan tempat atau arah. Oh, berarti bukan kata depan. Berarti ke berfungsi sebagai awalan. Maka menulisnya harus dirangkai. Itu cara membedakannya. Nah, sekarang kita melihat pada ciri yang berikutnya. Penggunaan kata berimbuhan menasal. Men itu bukan men, macam membacanya menasal. Itu sama saja dengan awalan me. Awalan itu adalah imbuhan yang letaknya di depan kata dasar. Kalau di tengah itu sisipan, kalau di akhir itu namanya akhiran. Nih ya. Nah, awalan me dalam bahasa Indonesia itu mempunyai variasi. Variasi awalan me itu kadang anak-anakku me itu tetap menjadi me, kadang juga bisa menjadi men, ini kadang bisa menjadi mem, meng, men, dan menge. Lah ini sama-sama berasal dari satu awalan, yaitu awalan me, hanya variasinya menjadi ini. Maka variasi imbuhan me ini disebut alomorf. Ini merupakan alomorf awalan atau imbuhan me, yaitu me, men, mem, meng, men, menge. Nih, nah khusus untuk awalan me ini jika melekat pada kata dasar yang huruf pertamanya ada K, P, T, S, maka awalan me atau menasal ini akan mengalami nasalisasi. Nah, dan KPTS-nya akan luluh. Luluh itu lebur. Misalnya ini nak, ada me, awalan me atau menasal sama saja nggih. Jangan bingung, me, awalan me itu dengan menasal itu sama. Ditambah kata dasar kunci. Nah, me kata dasar kunci, huruf pertamanya K. Kita lihat tadi K. Nih, di sini. Nah, maka berubah menjadi mengunci. Mengunci, K-nya hilang. Nah, ini yang digaris bawah Ibu ini. Jadi dari me kunci K-nya hilang luluh, inilah namanya mengalami peluluhan. Me berubah menjadi meng. Sedangkan sama me nasal plus kail, bukan mengkail tapi menjadi mengail. Nah, karena awal dasar kata dasarnya berawal dengan huruf K. Kita buktikan untuk yang huruf P. Me plus pesona, bukan mempesona, yang betul adalah memesona. Jadi me berubah menjadi mem dan P-nya luluh. Ini luluh itu lebur anak-anakku. Sama me plus pukau menjadi memukau, bukan mempukau tapi memukau. Me berubah menjadi mem, P-nya luluh. Kemudian me plus tarik menjadi menarik. Jadi T-nya juga luluh, me-nya berubah menjadi men. Nih, me berubah menjadi men. Sekarang me plus sebar menjadi menyebar. Me berubah menjadi men, berubah menjadi ini anak men. Kemudian S-nya juga luluh. Me plus sayangi menjadi menyayangi. Jadi S-nya lulus, me berubah menjadi men. Nah, ini maka perlu diingat awalan me jika melekat pada kata dasar yang huruf pertamanya K, P, T, S, maka akan mengalami peluluhan dan ada nasalisasi, berubah menjadi me, men, atau meng. Nah, sekarang kadang muncul, Bu, kok ada ini misalnya me plus kritik, kok ini menjadi mengkritik, Bu, bukan mengkritik ini. Nah, ini anak-anak yang membedakan, ini ada ketentuan bahwa kata dasarnya memang huruf pertamanya adalah K, P, T, S, tetapi ini ada klaster atau konsonan rangkap. Jadi ini loh anak-anak, kritik, jadi KR, PR, TR. Lah ini namanya konsonan rangkap.
Konsonan itu huruf mati. Jadi kalau seperti itu maka KPT-nya tidak luluh, tetap. Jadi me plus kritik menjadi mengkritik. Nah, meskipun ada nasanya, me berubah menjadi meng, tapi k-nya tetap tidak mengalami peluluhan. Me plus prakarsai, bukan memrakarsai, tapi yang betul memprakarsai. Nih, terus mentransfer, bukan mentransfer, mentransfer. Nah, ini yang membedakan dengan yang di sini tadi, Nak. Kalau di sini KPT S-nya berupa konsonan tunggal, satu konsonan tunggal. Sedangkan kalau yang di sini ini berupa konsonan rangkap, maka tidak mengalami peluluhan meskipun mengalami nasalisasi. Nah, yang berikutnya ini KPTS juga tidak akan luluh jika setelah awalan me diikuti kata berimbuhan yang berawal dengan KPTS. Misalnya begini anak-anakku. Jadi ada me ditambah perkecil. Jadi sudah ini bukan kata dasar dari kecil sudah mendapatkan imbuhan per terus dapat imbuhan lagi memperkecil, maka tetap k-nya tidak mengalami peluluhan. Sama saja kalau me plus kecil akan berubah menjadi mengecil, tetapi kalau me plus perkecil tetap memperkecil. Me plus pertaruhkan ini akan tetap mempertaruhkan, t-nya tetap. Tetapi kalau me plus taruh akan berubah menjadi menaruh. Nah, yang membedakan apa? Oh, karena kalau me plus taruh tidak ada ini pernya. Nah, tapi kalau ini ada pernya maka tidak luluh t-nya. Mempertaruhkan, memperpendek, mempersempit, bukan menyempit. Kalau menyempit itu awalnya dari me plus sempit. Sempit ini akan berubah menjadi menyempit. Tapi karena ini ada sempit sudah dilekati per, maka persempit me plus persempit menjadi mempersempit. P-nya tidak mengalami peluluhan. Nah, itu anak-anakku yang bisa disampaikan Bu Eni. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan Bu Eni kapanpun, bisa lewat WhatsApp, bisa nanti ketika kita pembelajaran pas diskusi interaktif, silahkan untuk ditanyakan, dan semoga kalian bisa mengikuti pelajaran Bu Eni dan masih selalu anak tetap semangat. Terima kasih anak-anakku. Nah, anak-anakku, kita sudah selesai belajar bahasa Indonesia untuk hari ini. Nanti akan bertemu lagi di lain kesempatan masih bersama Bu Eni. Hari ini pelajaran kita cukup sekian, dan tetap sayangku, cintaku, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.